Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang sebelumnya sudah kita lakukan beberapa kali dan mungkin saat ini sudah masuk ke perintah melaksanakan dakwah kepada Allah dan materi dakwah gitu ya Ustadz ya. Ya, betul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua dalam memahami dan mengimplementasikan ya eh, manfaat-manfaat atau contoh-contoh yang eh, diberikan oleh Rasul melalui kisah-kisahnya. Amin ya Rabb. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka kami persilakan Ustadz Umar Maka untuk memulai kajian Sirah Nabawiyah siang hari ini. Tafadhol Ustadz. Ya, barakallahu fik. Terima kasih banyak Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani, seluruh jamaah yang dirahmati Allah, yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur pembahasan sirah bagian ke-13 bersama Majelis Ta'lim Rabbani, dan alhamdulillah ini adalah pertemuan yang ke-13 dari kajian Sirah Nabawiyah bersama Majelis Taklim Rabbani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma arfa'na bil Quran, Allahumma anfa'na bil Quran, Allahumma alimna al Quran. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian Sirah Nabawiyah bersama Majelis Ta'lim Rabbani. Mengawali kajian Sirah Nabawiyah bagian ke-13 kita pada siang hari ini, saya ingin mengajak kepada siapapun yang telah bergabung di kajian kita, baik secara live di Zoom atau kemudian di media sosial. Mari sama-sama kita mulakan Majelis Sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada siang hari ini dengan sama-sama mengagungkan asma Allah di majelis kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan keberkahan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan rahmatnya di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini jamaah yang dirahmati Allah, ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa berdoa, beristighfar bagi setiap di antara kita, dan semoga kita tidak menutup majelis kita ini kecuali Allah sudah gugurkan, hapuskan dosa-dosa setiap di antara kita. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita semua umatnya bersaksi di hadapan Allah annahu ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan amanah risalah yang telah dikaruniakan Allah kepadanya. Rasulullah telah menasihat kita dengan nasihat terbaik. Rasulullah telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Yang semoga dengan kajian Sirah Nabawiyah pada siang hari ini, Allah senantiasa menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik radhiyallahu an menceritakan, mengkisahkan ketika seorang laki-laki datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai baginda Nabi, kapankah kiamat itu terjadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada sahabat tersebut, "Wa madza a'datta laha?" Apa yang sudah engkau siapkan wahai sahabatku untuk hari kiamat? Sahabat kemudian terdiam lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak punya bekal kecuali aku sungguh cinta kepada Allah dan Rasulnya." Maka Nabi kemudian berkata kepada sahabat tersebut, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau kelak di surga bersama siapa yang engkau cintai. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah tumbuhkan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berharap
Dengan kecintaan kita tersebut, Allah dekatkan surga kita dengan surga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang terhormat Allah, ikhwafillah dimanapun berada, di pembahasan terakhir pertemuan ke-12 dari kajian Sirah Nabawiyah kita, kita sudah membahas tentang dakwah sembunyi-sembunyi, ad-da'wah as-sirriyah. Kita sudah membahas tentang tahapan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara garis besar itu dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama, jamaah yang terhormat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, saya munculkan dulu videonya. Ya, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara garis besar bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang 13 tahun, kemudian dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua di Madinah Al-Munawwarah selama 10 tahun. Jumlah keseluruhan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah umatnya sampai beliau kemudian menghadap Tuhannya, menghadap Rabbnya adalah selama 23 tahun dengan rincian 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah dan 10 tahun dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah itu bisa dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahapan dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi, ad-da'wah as-sirriyah, yang itu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun setelah turunnya Quran surah kedua, Quran surah Al-Muddathir. Ya, perlu diingat, surah yang pertama diturunkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Alaq, dan surah ini ya ketika turun menunjukkan bahwa Allah telah memilih, telah mengutus nabi terakhir, Rasul terakhir, pemimpin para nabi dan rasul setelah terputus sekian ratus tahun. Akan tetapi Nabi saat itu belum mengajak, belum berdakwah. Lalu kemudian setelah fatratul wahyi, terjadi peristiwa terputusnya wahyu, dan ini sudah pernah kita bahas. Allah kemudian, jemaah yang dirahmati Allah, menurunkan surah kedua kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah kedua yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Perlu dicatat baik-baik. Turunnya surah Al-Muddathir penanda bahwa Rasulullah yang telah diutus, yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi terakhir, pemimpin para nabi dan rasul, telah diperintahkan Allah kemudian untuk menyampaikan, menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perintah mengajak di sini masih sembunyi-sembunyi, ya. Qum fa'anzir, Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tempat tidurnya, memberi peringatan di tengah manusia. 3 tahun, dari tahun pertama kenabian, tahun kedua sampai tahun ketiga kenabian, jamaah dirahmati Allah, dakwah dilakukan Nabi secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi orang-orang yang amat sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi pun sudah yakin bahwa mereka tidak akan menolak dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di fase ini masuklah kemudian masuk Islamlah istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Khadijah. Masuk Islamlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib, Zaid ibn Haritha, dan sahabat-sahabat lainnya. Termasuk diantaranya Abdullah bin Mas'ud, lalu kemudian Uthman ibn Affan, ya, Ali bin Abi Thalib termasuk yang amat sangat pertama masuk Islam di awal dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahapan kedua dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah terang-terangan. Hari ini dengan izin Allah insyaallah kita akan memulai pembahasan dakwah al-jahriyah. Fase kedua dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah Al-Mukarramah. 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dari tahun pertama sampai tahun ketiga kenabian, lalu kemudian dari tahun keempat kenabian sampai dengan tahun ke-10 kenabian, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai terang-terangan mendakwakan agama Allah, mendakwakan tauhid ini kepada umat manusia. Fase ketiga dakwah Nabi di Mekah, yaitu dimulai dari tahun ke-10 kenabian sampai kemudian akhirnya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah di luar kota Mekah.
hari ini kita akan memulai pembahasan insya-Allah di fase kedua dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah al-jahriyah, dakwah terang-terangan yang Allah perintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya jamaah yang rahmatullah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, 3 tahun dilalui Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi. Ya, di fase ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya salat di lembah-lembah di balik gunung agar tidak ditemui oleh orang-orang kafir Quraisy. Setelah 3 tahun dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi di kota Mekah, Allah kemudian Allah menurunkan surah firman-Nya dalam Quran, surah Asy-Syu'ara ayat 214, yang ini pertanda dan ini adalah perintah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memulai dakwah secara terang-terangan, walau dimulai dari kerabat terdekat sallallahu alaihi wasallam. Turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan wahai Muhammad kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ya. Surah Al-Muddathir, Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, tapi ini masih fase dakwah sembunyi-sembunyi. Turun firman Allah ayat 214 surah Asy-Syu'ara, ini perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memulai mendakwahi kerabat-kerabatnya secara terang-terangan. Wa anzir, dan berilah peringatan wahai Muhammad, ashiratakal aqrabin, kerabat-kerabat terdekatmu. Jamaah terhormat, kalau kita perhatikan surah Asy-Syu'ara, ya di awal-awal surah Asy-Syu'ara, di surah ini selain ayat yang tadi barusan kita baca bahwa Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah saatnya Muhammad setelah engkau 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, sudah saatnya engkau berdakwah terang-terangan di tengah kerabatmu. Menarik bahwa di surah Asy-Syu'ara ini yang di dalamnya ada perintah kepada Nabi untuk berdakwah terang-terangan di tengah kerabatnya, Allah ceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam. Allahu Akbar. Bagi ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang memperhatikan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, ada yang menarik bahwa ternyata dari semua nabi yang Allah ceritakan, yang Allah kisahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah kisahkan kepada kita semuanya. Ya. Perlu kita ketahui bahwa kisah-kisah nabi-nabi yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam linutsabbita bihi fuadak, itu sebagai bentuk peneguhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kadzdzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Jika hari ini engkau didustakan wahai Muhammad, kebenaran yang engkau sampaikan diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy, faqad kudziba rusulun min qablik. Nabi-nabi dan rasul sebelummu juga sudah didustakan. Apakah mereka tidak membawa bukti yang nyata? Ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Nabi dan rasul sebelummu yang didustakan Muhammad juga membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhannya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, di surah Asy-Syu'ara ini menarik. Ketika Allah perintahkan di surah ini di ayat 214 baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan di tengah kerabatnya, di tengah Quraisy, Allah kisahkan di surah Asy-Syu'ara tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Kalau kita perhatikan kisah-kisah dalam Al-Qur'an, nabi yang paling sering berulang-ulang kisahnya di dalam Al-Qur'an, nabi yang paling lengkap sirah kisahnya dalam Al-Qur'an. Kalau saya boleh bertanya kepada jamaah, nabi siapa yang paling banyak kisahnya berulang-ulang dalam Quran? Nabi siapa yang paling lengkap kisah sejarah hidupnya Allah ceritakan kepada kita? Semua kita pasti akan mengatakan Musa alaihi salam. Sampai-sampai di antara ungkapan ulama, kadal Quran an yanzila ala Musa. Seakan-akan Quran ini Allah turunkan kepada Musa alaihi salam karena lebih banyak kisahnya Nabi Musa alaihi salam daripada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa hikmah? Kenapa kisah Nabi Musa adalah kisah yang paling banyak berulang-ulang di dalam Al-Quran? Ada beberapa penjelasan disebutkan ulama. Yang pertama adalah karena Nabi Musa itu, sejarah hidup Nabi Musa paling mirip dengan sejarah hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan bagaimana sejarah hidup baginda Nabi,
dari kecil sampai kemudian terusir dari kota Makkah, maka kita akan mendapatkan gambaran kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, ujian-ujian dakwah Nabi Musa alaihissalam amat sangat mirip dengan ujian-ujian dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam penentang-penentang dakwanya adalah para pejabat, orang-orang yang memiliki pengaruh yang amat sangat kuat di tengah masyarakat. Dan bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengalami hal yang sama? Likulli ummatin fir'aun, setiap umat itu memiliki Fir'aun. Wa fir'aunu hadhil ummah, dan Fir'aunnya umat ini Abu Jahal. Kalau Nabi Musa berhadapan langsung dengan Fir'aun asli, maka baginda Nabi berhadapan dengan Fir'aun umat ini, yaitu Abu Jahal, yang senantiasa memprovokasi orang-orang Quraisy, mengajak pembesar-pembesar Quraisy untuk menentang, memusuhi dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa terusir dari Mesir, hendak dibunuh oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya. Bukankah itu juga terjadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah terusir dari kota Makkah, sampai-sampai Nabi SAW ketika sudah keluar dari kota Makkah, beliau menghadap kota Makkah lalu berkata, "Ya Makkah, wahai Makkah, la anti ahabbu ardin ilai, engkau adalah bumi yang paling aku cintai. Laula annani ukhrijtu minki, seandainya aku tidak dikeluarkan dari wahai kota Makkah, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Jadi Masya Allah, menarik sekali bahwa ketika Allah perintahkan Nabi dakwah terang-terangan, di saat yang bersamaan Allah ceritakan kepadanya kisah Nabi Musa. Termasuk di antaranya tahapan-tahapan dakwah Nabi Musa kepada Firaun, ya. Mulai dari Allah perintahkan kepada Nabi Musa, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Wahai Musa, pergilah engkau bersama Harun kepada Firaun, sesungguhnya ia melampaui batas. Katakan kepadanya perkataan layyinan, berharap mudah-mudahan dia mau takut kepada Tuhannya. Lalu kemudian diperlihatkan bukti-bukti yang nyata, sampai kemudian Allah binasakan, tenggelamkan Fir'aun karena mengingkari, mendustakan dakwah Nabi Musa, bahkan memusuhi dakwah Nabi Musa alaihi salam. Ini juga hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seperti inilah tahapan-tahapan dakwah yang akan engkau lalui wahai Muhammad, dan jangan takut wahai Muhammad, ya. Ingat dalam Quran surah Duha, Allah sudah memberikan jaminan janji kepada Nabi, "Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Allah Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkan Muhammad. Seakan-akan ketika Allah ceritakan kisah Nabi Musa, ini penguat, ini hiburan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan takut wahai kekasihku Muhammad. Mereka yang mendustakanmu, mereka yang memusuhimu, mereka yang mengusirmu juga akan berakhir seperti berakhirnya Fir'aun yang memusuhi dakwah Nabi Musa alaihissalam. Turun perintah Allah untuk Nabi mendakwahi kerabatnya secara terang-terangan. Maka Nabi kemudian segera melaksanakan perintah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengundang kerabat-kerabatnya dari Bani Hashim. Beliau memanggil kerabat-kerabatnya dari Bani Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Kita tahu bahwa Nabi itu berasal dari nasab Quraisy yang paling terpandang. Allahu Akbar. Allah memilih Bani Hashim, kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, darinya diutus Nabi terakhir. Dan Nabi berasal dari kabilah terpandang di tengah kabilah-kabilah Quraisy, yaitu Bani Hashim, yang diamanahkan Allah sebagai penjaga sumur Zam-Zam. Yang karena itu pula salah satu sebab Bani Hashim itu amat sangat diperhitungkan di tengah kabilah-kabilah Quraisy. Salah satu kabilah yang merasa saingan terberat dari Bani Hashim adalah kabilahnya Abu Jahal, Bani Makhzum, ya. Itu juga kenapa Bani Makhzum ini, ya, salah satu kabilah yang paling keras permusuhannya kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau diam-diam ternyata Masya Allah beberapa anggota-anggota kabilah Bani Makhzum ini ternyata masuk Islam secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, dan menjadi penopang dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Dar Al-Arqam, rumah yang pernah menjadi pesantren pertama, rumah yang pernah menjadi madrasah, universitas pertama. Darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan generasi-generasi terbaik umat ini. Di situ, dari rumah tersebut, Darul Arqam ibnu Abil Arqam, seandainya kita ada di Mekah, saya akan perlihatkan insyaallah perkiraan ulama rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu
mendakwahi sahabat-sahabatnya, mentarbiyah, mendidik sahabat-sahabatnya secara sembunyi-sembunyi, mengingat saat itu orang-orang Quraisy siapapun yang ketahuan masuk Islam akan diintimidasi, bahkan tak jarang mereka disiksa secara fisik. Ya, Nabi mengumpulkan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah rahmatullah ikhwata liman azanallahu wa iyyakum ajmain menyampaikan apa yang Allah perintahkan, sampaikan kepada kaumnya, kepada kerabat-kerabatnya, mengajak mereka untuk beriman hanya kepada Allah, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Dan ternyata orang yang paling pertama menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kerabatnya adalah orang terdekatnya, pamannya Abu Lahab, yang tak lain adalah saudara dari bapaknya Abdullah. Abu Lahab berdiri lalu kemudian dengan terang-terangan ia menolak apa yang diusung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mengatakan gara-gara Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang kemudian menganggap, memandang remeh Bani Hashim yang sebelumnya aman sangat disegani. Ya, tidak ada orang yang tadinya melecehkan Bani Hashim kecuali setelah datangnya Muhammad di tengah-tengah mereka, yang menurut Abu Lahab Muhammad keponakannya merusak citra Bani Hashim yang sudah dibangun oleh kakek nenek moyang mereka. Akan tetapi Masya Allah, fa inna ma'al usri yusra. Ada Abu Lahab menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan Nabi di depan kabilahnya, di depan kerabatnya. Akan tetapi Allah kuatkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggerakkan hati pamannya yang lain. Kalau Abu Lahab memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Talib, ya, walau beliau tidak masuk Islam, dan ini merupakan salah satu kesedihan terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia sudah berusaha mengajak pamanda tercinta Abu Talib yang sudah seakan-akan seperti bapaknya. Bagaimana tidak? Mulai dari umur 8 tahun, baginda Nabi itu sudah berada di bawah asuhan pamannya Abu Talib yang mencintainya, bahkan seperti mencintai anaknya sendiri, bahkan melebihi kecintaannya kepada anaknya. Tidak akan makan sampai anak-anaknya sudah hadir bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan meminum susu. Abu Talib tidak akan meminum susu dan tidak akan memberikan kepada anak-anaknya kecuali susu itu diberikan terdahulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib yang setiap pagi mendapati anak-anaknya yang masih acak-acakan rambutnya di pagi hari, kecuali illal Mustafa, kecuali baginda Nabi, didapatinya di pagi hari sudah kelimis, sudah rapi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib lah ketika melihat Abu Lahab menentang dakwah ajakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi hanya terdiam, maka Abu Talib menguatkan baginda Nabi, demi Allah wallah, aku senantiasa akan menjaga dan melindungimu hai Muhammad. Ya. Namun aku tidak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan agama Bani Abdul Muttalib. Ya. Ini janji Abu Talib, aku tidak akan pernah meninggalkan Muhammad. Aku akan senantiasa, demi Allah, aku akan senantiasa melindungimu. Walau aku juga tidak bisa meninggalkan agama nenek moyang kita, Ibnu Abdul Muttalib. Ya. Inilah yang kemudian salah satu sebab kenapa Abu Talib itu tidak masuk Islam. Menjelang sakaratul maut, baginda Nabi berusaha mendakwahi pamanda tercinta, ya amkul la ilaha illallah, wahai pamanda, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatun uhajju biha indallah. Dengan satu kalimat ini aku kelak akan membelamu di hadapan Allah. Sayangnya pembesar-pembesar Quraisy ketika melihat Nabi berusaha mengajak Abu Talib, mereka juga terus menekan, mengintimidasi Abu Talib dengan mengatakan, apakah atarakta millata abik, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu, agama yang disembah oleh kakek nenekmu dari kerabat, dari jalur Abdul Muttalib. Sehingga kemudian Abu Talib wafat tidak dalam Islam, dan ini menjadi kesedihan yang amat sangat besar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah turunkan satu ayat untuk menghibur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kita lanjut jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, adanya jaminan dari Abu Talib yang akan senantiasa siap menjaga dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian terus semangat, walau intimidasi Quraisy itu begitu besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru mendakwakan agama Islam yang hak ini lebih terang-terangan lagi dan lebih besar lagi.
Kalau tadi didakwakan, diserukan kepada kerabatnya Bani Hashim yang jumlahnya kurang lebih ada 45 orang dari Bani Abdul Muttalib berkumpul untuk mendengarkan baginda Nabi SAW. Di antaranya ada yang menentang secara keras seperti Abu Lahab, walau kemudian ada Abu Talib yang menguatkan baginda Nabi SAW. Maka selanjutnya Nabi SAW ya, mendakwakan agama ini seperti yang Allah perintahkan kepada kaum Quraisy yang jangkauannya jauh lebih besar, dan ini lebih terang-terangan lagi. Apa yang dilakukan baginda Nabi SAW? Yang fase kedua adalah Nabi SAW berdiri di atas bukit Safa. Bagi kita pernah melihat bukit Safa, salah satu rukun umrah adalah sa'i di antara dua bukit, yaitu bukit Safa dan bukit Marwah. Ada riwayat mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyeru umat manusia untuk berhaji ke Baitullah, ya ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujjuh, wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian telah menetapkan rumah baginya di bumi ini, maka berkunjunglah kalian, datanglah kalian ke rumah Allah tersebut. Seruan ini, panggilan ini dalam satu riwayat disebutkan dilakukan oleh baginda Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim di atas bukit Safa. Dan salah satu tradisi kebiasaan orang-orang Quraisy, karena dulu belum ada WhatsApp, ya, belum ada Zoom, dulu belum ada TV, belum ada broadcast. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Tradisi orang-orang Arab ketika ingin menyampaikan sebuah pengumuman, sebuah informasi, dan informasi itu penting, dan pengumuman itu penting, berharap didengarkan oleh orang-orang Quraisy, maka di tengah-tengah Quraisy itu memang terkenal ada orang yang tugasnya untuk kemudian mengumumkan pengumuman-pengumuman penting. Dan itu pasti akan dilakukan di Bukit Safa. Naik ke Bukit Safa, jadi setiap ada informasi penting yang ingin disampaikan di tengah-tengah Quraisy, ya. Sebelum saya lanjut, jemaah rahmatullah, bagi teman-teman yang di TikTok, saat ini kami sedang kajian di Zoom sehingga pertanyaan-pertanyaan belum bisa kami jawab. Insya Allah di akhir kajian setelah kita tutup, kita akan kembali ke teman-teman yang aktif dan mengikuti kajian kita bersama Majelis Ta'lim Rabbani di TikTok, dan kita coba akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kita fokus dulu di materi kita sampai selesai insya Allah tentang dakwah Nabi secara terang-terangan. Ya, kita lanjut jemaah rahmatullah. Ya, salah satu kebiasaan orang Quraisy, ini tradisi budaya Quraisy. Kalau ingin mengumumkan informasi penting yang ingin didengar, diharapkan didengarkan oleh orang-orang Quraisy, kabilah-kabilah di Quraisy, maka akan berdiri satu orang di atas bukit Safa. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya perintah Allah, ya, wa anzir ashiratakal aqrabin, sudah mendakwahi Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Maka saatnya Nabi SAW mendakwahi kerabat-kerabatnya, kabilah-kabilah Quraisy. Beliau naik di atas bukit Safa, tempat orang-orang Quraisy ketika hendak mengumumkan informasi penting kepada orang-orang yang tinggal di kota Makkah saat itu. Nabi pun naik di atas bukit Safa, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa tak kala turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan Muhammad kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, maka Nabi SAW naik ke atas bukit Safa. Quraisy mengumumkan pengumuman penting di bukit Safa, inilah Rasulullah SAW naik, menunjukkan bahwa ada informasi penting, ada berita penting yang akan disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa, tidak ada orang Quraisy yang tidak mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang Quraisy yang tidak mengenali kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di beberapa pembahasan kita sebelumnya, ketika orang-orang Quraisy itu berselisih tentang siapakah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, sampai-sampai mereka hampir bunuh-bunuhan. Siapa yang mereka percayai? Apa keputusan mereka? Mereka sepakat siapapun yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram hari ini, dialah yang kita sepakati meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Allahu Akbar.
Lalu mereka dapati ternyata orang yang pertama kali masuk hari itu ke Masjidil Haram di tengah perselisihan mereka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat Rasulullah mereka semangat. Wa man la ya'rifu Muhammadan, siapa yang tidak kenal Muhammad? Ya. Orang yang tidak pernah ditemukan berdusta dalam ucapannya, orang yang paling amanah di tengah-tengah mereka, orang yang paling lembut di tengah-tengah mereka, orang yang senantiasa wajahnya terhiasi dengan senyuman indah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjut jemaah teman-teman. Kata Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika turun surah wa anzir ashiratakal aqrabin, perintah kepada Nabi untuk memperingati, mendakwahi kerabat-kerabat terdekatnya. Sa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian naik ke atas bukit Safa. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mulailah beliau menyeru, ya Bani Fihr, wahai kerabatku dari Bani Fihr, wahai saudara-saudaraku dari Bani Fihr, ya Bani Adi, wahai kerabatku dari Bani Adi, ya Bani Hashim, ya Bani Abdi Manaf. Satu persatu kabilah disebut namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tahu ini enggak sembarangan yang mengumumkan ini. Kalau biasanya, jadi saya lupa namanya, ada seorang penduduk Mekah, setiap ada informasi yang ingin disebarkan, diviralkan, maka dia yang diperintahkan untuk menyampaikan berita itu. Kali ini Nabi tidak menyuruh orang itu, tapi beliau langsung yang berdiri di atas bukit Safa untuk menyampaikan berita penting tersebut. Sehingga disebutkan, sebagaimana dalam riwayat Abdullah bin Abbas, tidak ada orang-orang kabilah-kabilah Quraisy yang mendengarkan seruan Nabi Muhammad. Satu, mereka tahu bahwa kalau ada yang berteriak di atas bukit Safa itu berarti berita penting, itu berarti ada pengumuman urgen. Yang kedua, yang berteriak di atas bukit Safa ini bukan sembarangan manusia yang tidak pernah berdusta, sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa informasi ini tidak kaleng-kaleng, berita ini tidak kaleng-kaleng, perkara ini bukan perkara ringan. Ya, Abdullah bin Abbas meriwayatkan, maka berkumpullah orang-orang Quraisy menyambut seruan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, orang-orang yang berhalangan hadir, kalau ada orang yang sedang tidak bisa hadir di tempat tersebut ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk berkumpul, maka mereka mengutus utusan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ya. Ada apa ini? Yang menyeru, yang mengumpulkan orang di Mekah bukan bagian pengumuman di tengah-tengah Quraisy, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa ini? Maka yang tidak bisa hadir, mereka akan mengutus utusan mereka untuk hadir di tempat tersebut, melihat, ya, mencari informasi apa yang sedang terjadi. Termasuk di antara yang hadir tersebut pembesar-pembesar Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, kerabat terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abu Lahab. Ya, di antara yang hadir tersebut adalah Abu Lahab. Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah berkumpul orang-orang Quraisy, setelah pembesar-pembesar Quraisy itu berkumpul dan yang tidak bisa hadir, mereka mengirim utusan-utusan mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi. Maka Nabi kemudian berkata di hadapan orang-orang Quraisy yang sudah berkumpul di depan Jabal Safa, Allahu Akbar. Di mana kondisi manusia? Ya. Nabi berdiri mengajak kabilah Quraisy satu persatu diserunya. Orang-orang segera berbondong-bondong karena tahu ini bukan informasi biasa. Setelah terkumpul, Nabi apa pendapat kalian wahai orang-orang Quraisy? Jika aku sampaikan kepada kalian bahwa di lembah di balik gunung ini ada pasukan berkuda yang sudah siap mengepung kalian. Antum musaddiqi? Apakah kalian akan mempercayaiku atau mendustakanku? Ya, Nabi tidak langsung menyeru. Nabi bertanya kepada mereka, apa pendapat kalian? Jika saya sampaikan kepada kalian berita bahwa di balik gunung ini, di lembah tersebut, ada pasukan berkuda yang siap mengepung kalian semuanya.
Apakah kemudian kalian akan percaya kepadaku atau kalian akan mendustakanku? Serentak orang-orang Quraisy itu berkata, benar, kami akan mempercayaimu, hai Muhammad. Ya. Kami pasti akan mempercayaimu. Ma jarrabna bika kadhiban. Kenapa orang Quraisy langsung percaya? Kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersamamu kecuali kejujuran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini nasihat bagi al-fakir, nasihat bagi kita semuanya. Salah satu akhlak dai, salah satu akhlak penyeru kepada agama Allah adalah menjauhi dusta. Tidak berbohong. Senantiasa bertutur benar, berkata jujur. Ini salah satu modal bekal siapapun yang menyuruh ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi, orang Quraisy tidak pernah menemukan Nabi berdusta dalam hidupnya. Ma jarrabna bika kadhiban. Pengalaman kami bersama Muhammad hanya kejujuran. Ya. Mendengarkan jawaban orang-orang Quraisy yang akan mempercayai informasi yang disampaikan kepada mereka, termasuk jika Nabi beritakan kepada mereka di balik gunung ini, di lembah tersebut ada pasukan berkuda yang hendak menyerang mereka. Saat itulah Rasulullah menyampaikan pesan inti. Ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah, sesungguhnya aku diutus oleh Allah basyiran wa nadhiran. Kalau kalian percaya dengan apa yang saya ucapkan, kalian tidak pernah mendapatiku berdusta dengan kalian. Kalau dengan urusan dunia saja Nabi tidak pernah berdusta, bagaimana mungkin Nabi berdusta untuk urusan akhirat? Maka Rasulullah sampaikan kepada orang-orang Quraisy, kerabat-kerabatnya, kabilah-kabilah Quraisy yang sudah berkumpul di atas Bukit Safa, inni baina aidikum, sesungguhnya aku diutus oleh Allah di tengah-tengah kalian, basyiran, menyampaikan berita gembira. Berita gembira kepada siapa? Kepada siapapun yang beriman, kepada apa yang disampaikan dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhiran, sebagaimana aku diutus untuk memberikan peringatan keras. Kepada siapa? Siapapun yang mendustakan kebenaran, mendustakan risalah, mendustakan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada azab yang pedih yang kelak akan menimpa mereka. Allahu Akbar. Ketika Nabi menyampaikan itu, menyampaikan pesan intinya, bahwa tujuan Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy di Bukit Safa untuk menyampaikan kepada mereka bahwa beliau adalah utusan Allah, Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi ini, untuk menyampaikan berita gembira bagi orang-orang beriman, peringatan keras bagi orang-orang yang mendustakan. Apa yang terjadi? Saat itulah, di detik itu pula, sang penentang dakwah, kerabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, yang nama aslinya Abdul Uzza. Jadi Abu Lahab itu bukan nama aslinya. Nama asli Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza. Berdiri Abdul Uzza, berdiri Abu Lahab di tengah-tengah kerumunan orang-orang Quraisy. Ya. Yang lain ada yang ketika mendengarkan itu kemudian mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mulai merenungkannya, ada yang mendustakan. Tapi yang paling keras, yang paling buruk perilakunya adalah Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bangkit Abu Lahab, berdiri Abu Lahab di tengah-tengah kerumunan orang-orang Quraisy yang mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil menunjuk Nabi Muhammad, dia katakan, tabban laka sairal ayyam. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah, terkadang penentang dakwah yang kita serukan,
Penentang dakwah yang kita bawa ini bukan orang lain, bukan orang jauh. Terkadang tantangan dakwah terberat itu datang dari orang-orang terdekat kita, dan itu banyak Allah kisahkan dalam Al-Quran, bukan hanya Nabi SAW. Nabi Muhammad penentang dakwah pertama terbesarnya adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Nabi Musa, penentang dakwah terbesar Nabi Musa adalah orang yang pernah mendidik Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun. Awalam nurabbika fina walida. Dari Nabi Musa bayi sampai remaja, Nabi Musa itu hidup, tinggal di istana Fir'aun. Siapa lagi? Yusuf alaihissalam. Siapa yang menyakiti Yusuf? Siapa yang menusuk Yusuf dari belakang? Siapa yang melemparkan Yusuf ke dalam sumur? Saudaranya sendiri. Yang bersekongkol untuk mencelakakan Nabi Yusuf. Tapi ketika kemudian Yusuf telah menjadi penguasa, dan saudaranya tahu kesalahan mereka dan siapa yang mereka sakiti dulu telah saat ini telah menjadi penguasa, maka mulai ketakutan, tetapi Yusuf kemudian memaafkan mereka. La tathriba alaikumul yawm idhabu fa antumut tulaqa. Siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang menentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam? Bapaknya sendiri. Wa idh qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha. Nah, sampai di sini ini pelajaran penting bagi kita. Ini nasihat dari sirah Nabawiyah hari ini. Terkadang dakwah itu, terkadang penentang dakwah itu bukan dari orang luar. Terkadang penentang dakwah itu adalah orang-orang terdekat kita. Maka siapapun yang di antara kita yang ketika dia berdakwah mendapati ujian dakwah itu ternyata datang dari kerabat-kerabat terdekatnya, Anda bukan orang yang pertama kali menghadapi ini. Faqad qudziba rusulun min qablik. Nabi dan Rasul sebelum kita juga penentang dakwah terbesar mereka adalah kerabat-kerabat terdekat mereka, termasuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdiri Abu Lahab menunjuk keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabban laka sa'iral ayyam, celaka engkau Muhammad sepanjang hidupmu. Ali hadza jama'tana, apakah untuk urusan sepele seperti ini engkau kumpulkan kami? Allahu akbar. Allah Maha melihat. Tidak ada yang menyakiti Nabi kecuali Allah segerakan azab bagi mereka. Inna kafainakal mustahzi'in. Ini janji Allah kepada Nabi. Kami yang mencukupkan, kami yang melindungi Muhammad dari orang-orang yang menghinakan, orang-orang yang mencela. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Apa ayat terakhirnya? Inna syani'aka huwal abtar. Dan ini bukan hanya berlaku ketika Nabi masih hidup, sampai kapanpun. Catat baik-baik, sampai kapanpun. Tidak ada yang merendahkan Nabi, tidak ada yang memusuhi Nabi, tidak ada yang mencederai Nabi, tidak ada yang menyakiti Nabi SAW, kecuali pasti Allah akan segerakan azabnya. Dan sejarah telah mencatat itu. Orang-orang yang Allah segerakan kebinasaannya ketika mereka menghinakan, menyakiti Nabi SAW. Salah satunya adalah Abu Lahab, yang ketika di Bukit Safa dia berdiri menentang Nabi secara terang-terangan, menunjuk Nabi SAW, berucap kasar kepada Nabi SAW, maka Allah turunkan satu surah kepadanya. Dan ini salah satu surah yang pertama-tama kali turun. Apa itu? Surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ketika dia menunjuk kekasih Allah Muhammad dan menjelek-jelekkannya, maka Allah turunkan ayat celaka kedua tangan Abu Lahab. Bukan berarti cuma tangan Abu Lahab yang disiksa di neraka. Enggak. Keseluruhan badannya. Tapi kenapa mesti disebutkan tangan? Karena tangan itulah yang pernah menunjuk kekasih Allah Subhanahu wa taala Muhammad, yang berdiri di atas Bukit Safa, tidak untuk mengumpulkan harta untuk dirinya, tidak untuk minta disanjung, tetapi hanya untuk menyuruh manusia, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku,
Sembahlah Allah dan jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan satu surah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah. Coba lihat penegasannya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab itu bukan tidak punya kebaikan, dia punya kebaikan. Tradisi orang Arab yang terkenal dengan kedermawanan mereka, kejujuran mereka. Ya, Abu Lahab punya kebaikan. Tapi semenjak dia telah menyakiti, menunjuk-nunjuk Nabi Muhammad, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Semenjak itu tidak akan pernah bermanfaat bagi Abu Lahab semua apa-apa yang pernah diusahakannya, kebaikan-kebaikan sebelumnya. Hartanya juga tidak akan pernah bermanfaat baginya. Salah satu paman Nabi yang kaya itu Abu Lahab. Ya. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum saya lanjut, mari bersalawat kepada Nabi. Bagi teman-teman yang di TikTok, silakan tulis salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita saat ini disampaikan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nama-nama kita senantiasa disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersolawat, Allah sampaikan salawat kita dengan nama-nama kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berkata, ya, orang yang paling pantas aulan nas bi syafaati, dengan syafaatku, kata Nabi, aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bermanfaat harta Abu Lahab dan semua yang sudah pernah dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Jamaah rahmat Allah. Surah Al-Lahab atau surah Al-Masad atau surah Tabbat Yada, salah satu bukti mukjizat Quran. Catat baik-baik. Ya, surah Al-Lahab itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, salah satu bukti kemukjizatan Quran. Seperti apa penjelasannya, Ustaz? Surah ini turun ketika Abu Lahab masih sehat-sehat. Tak lama setelah dia berdiri di hadapan Nabi Muhammad, di hadapan orang-orang Quraisy, menunjuk-nunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentang dakwah Nabi. Surah ini turun, Abu Lahab itu masih sehat. Abu Lahab itu masih kuat. Ya. Coba lihat. Sayasla naran dzata lahab. Semenjak turunnya surah Al-Lahab, Abu Lahab itu udah nggak pernah tenang hidupnya. Ya. Semenjak turun surah ini, surah Tabbat, surah Al-Masad, Abu Lahab sudah tidak pernah tenang hidupnya. Bagaimana tidak? Turun surah ini dibaca Nabi kepada sahabatnya, sahabat baca kepada yang lain, tersiar di tengah-tengah Quraisy. Telah turun surah kepada Muhammad menegaskan Abu Lahab pasti masuk neraka. Sayasla naran dzata lahab. Sekeras apapun Abu Lahab mendustakan dakwah Nabi Muhammad, surah ini mempengaruhi kejiwaan Abu Lahab. Karena bagaimanapun Abu Lahab juga tahu siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengingkaran kedustaan, pengingkaran Abu Lahab terhadap dakwah Nabi Muhammad, salah satu sebab terbesarnya adalah kesombongannya. Karena merasa dia jauh lebih pantas, lebih berhak untuk terangkat, muncul di tengah-tengah Quraisy dari kabilah Bani Hashim. Posisi ini diambil oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara dia tahu siapa Muhammad, seperti apa keponakannya. Turun surah itu tidak akan bermanfaat. Coba lihat isinya. Ancaman kepada Abu Lahab. Tabbat yada abi lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah. Dan dia tahu betul makna ayat ini. Tidak akan bermanfaat seluruh harta dan apa-apa yang telah diusahakannya. Dan ini jelas hantaman, dentuman keras kepada Abu Lahab, mohon maaf. Yang ketiga, sayasla naran dzata lahab. Dia akan dibakar ke dalam api yang menyala-nyala. Puncaknya, wa mra'atuhu,
Surah ini dibaca, surah ini tersiar viral di tengah-tengah Quraisy. Dibaca oleh siapapun, orang Quraisy atau orang yang datang, dan Abu Lahab salah satu orang yang terpandang di tengah-tengah Quraisy. Ya. Orang memperhitungkan Abu Lahab. Dinamai Abu Lahab itu karena perawakannya yang ganteng, ya, tinggi, putih. Lalu kemudian orang-orang mendengarkan seperti apa ancaman Muhammad kepadanya. Wa mra'atu, dan istrinya Ummu Jamil juga tidak kalah buruknya nasibnya. Hammalatal hatab, yang tidak pernah berhenti memprovokasi orang-orang Quraisy, mengadu domba tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan meletakkan duri di tempat jalan yang akan dilalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa balasannya? Fi jijiha hablum min masad, dia juga akan dibakar di dalam neraka. Di lehernya terdapat tali serabut dari api neraka. Sebelum lanjut, jemaah rahmatullah, salah satu pelajaran penting, ibrah penting dari poin ini, al jaza'u min jinsil amal. Manusia itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatannya. Ya. Manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya, baik ataupun buruk. Abu Lahab itu kenapa tangannya disebut? Karena tangan itulah yang kemudian telah menunjuk-nunjuk kekasih Allah, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Lahab, ya, celakalah engkau selama-lamanya, untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Lalu turun ayat surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Dan semenjak turunnya surah ini, Abu Lahab sudah tidak pernah tenang hidupnya, senantiasa dihantui dengan kecemasan, ketakutan. Di perang Badar, Abu Lahab itu sudah tahu. Abu Lahab sudah tahu. Ya, karena sedikit demi sedikit kebenaran akan ancaman Muhammad mulai terasa dalam dirinya. Sehingga dia memilih tidak ikut perang Badar. Karena tanda-tanda kebenaran ucapan-ucapan keponakannya sudah terlihat, dan dia tahu orang-orang Quraisy akan dikalahkan keponakannya di perang Badar. Sehingga dia memilih untuk tidak ikut perang Badar. Dan sebelum lanjut, ya, surah Al-Lahab itu salah satu bukti mukjizat Quran. Abu Lahab kalau punya otak sedikit, dia kan pura-pura aja masuk Islam. Benar nggak? Kalau Abu Lahab itu pintar dikit, pura-pura saja dia masuk Islam. Seandainya dalam sejarah Abu Lahab itu tercatat masuk Islam, kita akan bingung hari ini dengan surah Al-Lahab. Bagaimana Abu Lahab? Kan dia masuk Islam. Coba perhatikan. Jangankan masuk Islam, pura-pura masuk Islam pun Allah telah tutup untuk Abu Lahab. Karena Allah ketika turunkan surah ini sudah menutup pintu hidayah. Nggak ada lagi hidayah untuk Abu Lahab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya, Ummu Jamil ini salah satu orang yang terus membersamai suaminya memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika turun surah Al-Lahab ini, Ummu Jamil ini mencari Nabi Muhammad SAW, membawa algojonya. Ada riwayat mengatakan dia sambil membawa kapak mencari Nabi Muhammad SAW. Saking marahnya mendengarkan surah turun untuk suaminya dan dirinya, dan itu viral di tengah-tengah Quraisy, dibaca oleh orang-orang Quraisy. Maka dia cari Nabi Muhammad, hendak mencelakai Nabi Muhammad SAW, hendak menyakiti baginda Nabi SAW. Saat itu Nabi sedang duduk bersama Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Dari kejauhan Abu Bakar sudah melihat Ummu Jamil. Ya. Lalu kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ini Ummu Jamil, segera bersembunyi ya Rasulullah. Aku takut kalau dia mencelakaimu. Kata Nabi, innaha lan tarani. Ummu Jamil tidak akan pernah melihat saya. Nabi tetap berada di tempatnya. Lalu membaca satu ayat dalam Quran, surah Al-Isra ayat 45. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, jika engkau membaca Quran, جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ, kami akan jadikan antara dirimu dengan orang-orang la yu'minuna bil akhirah, tidak beriman dengan hari akhir, hijaban mastura, dinding pemisah. Apa yang terjadi? Datang Ummu Jamil di hadapan Abu Bakar, di dekat Nabi duduk. Apakah dia melihat Rasulullah? Tidak. Seperti ucapan Nabi, innaha lan tarani, dia tidak akan melihatku.
Ummu Jamil tidak melihat Nabi di depannya, padahal ada Nabi di situ. Yang dia lihat cuma Abu Bakar. Maka dia berusaha menghina Nabi SAW. Maka dipelesetkanlah nama Nabi Muhammad. Karena kalau dia menyebut nama Nabi Muhammad, dia tidak, apapun yang dia ucapkan, dia tetap memuji Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu adalah manusia yang tidak bisa dihinakan, tidak bisa terhina. Kenapa? Nabi Muhammad senantiasa terpuji. Bahkan orang yang menghina Nabi Muhammad sedang memuji Nabi Muhammad. Catat baik-baik. Orang yang menghina Nabi Muhammad tetap memuji Nabi Muhammad. Kok bisa, Ustaz? Ya, karena ketika dia mengatakan Muhammad, lalu dia mengucapkan kata-kata yang buruk, maka dia sedang mengatakan manusia yang terpuji. Maka selama dia mengucapkan nama Nabi Muhammad, selama itu pula dia menyanjung, memuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Jamil tahu makna nama Nabi Muhammad. Maka ketika dia hendak menghina Nabi Muhammad, dia tidak menyebut nama Nabi Muhammad, karena ketika dia menyebut Muhammad, maka dia sedang mengatakan orang yang terpuji. Maka dia rubah nama Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan? Muzammam, orang yang tercelah. Dinahu abaina, agamanya kami hindari, kami tolak. Ya, setelah Ummu Jamil itu pergi, ya Rasulullah, dia menghinamu. Kata Nabi, dia tidak menghinaku. Ana Muhammad, saya Muhammad. Yang dia hina Muzammam, dan Nabi bukanlah Muzammam. Allahu Akbar. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya, Masya Allah. Ini agak panjang nih pembahasan di poin ini nih. Ya, manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Surah Al-Lahab ini salah satu bukti kemukjizatan Quran. Karena sampai mati, Abu Lahab itu bahkan jangankan masuk Islam, pura-pura masuk Islam pun tidak bisa dilakukan oleh Abu Lahab. Ya, mati dalam keadaan mengerikan, membusuk seluruh badannya. Ya, tiba-tiba kena penyakit, membusuk semua badannya Abu Lahab, tidak ada anaknya yang mau mendekat. Ya, sampai kemudian ketika dikuburkan pun mereka tidak berani menyentuh jenazah Abu Lahab. Seperti ini balasan siapapun yang menyakiti Nabi Muhammad. Inna syani'aka huwal abtar. Kita lanjut jemaah rahmatullah, ikhwatal iman, nazanallahu wa iyyakum ajmain. Ya. Dakwah terang-terangan sudah dimulai. Pesona dakwah Nabi semakin tersiar di tengah-tengah Quraisy. Semakin banyak orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang Quraisy semakin panik dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semakin diterima di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru berdiri di atas bukit Safa dan terang-terangan menyeru kabilah-kabilah Quraisy, maka kemudian Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di ayat Quran surah Al-Hijr. Allah turunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Muhammad, sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu. Wa arid 'anil musyrikin. Jangan dengarkan apa yang dikatakan. Jangan pedulikan sikap penentangan orang-orang musyrik. Ya. Maka mulailah jemaah yang dirahmatullah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mengingatkan orang-orang Quraisy dari khurafat, kesyirikan mereka. Ya. Nabi mulai terang-terangan ya, menolak terang-terangan ya, menjelaskan akan penyimpangan akidah mereka. Bagaimana mereka, kesesatan mereka yang menyembah berhala-berhala yang tidak bisa memberikan kebaikan dan juga tidak keburukan. Ada Hubal, ada berhala-berhala yang mereka letakkan di sisi Ka'bah. Sampai disebutkan dalam buku sirah bahwa ketika Nabi membebaskan kota Makkah tahun ke-8 Hijriah, jumlah berhala yang berada di sisi Ka'bah itu sekitar 300 lebih berhala. Artinya bahwa orang Quraisy itu bisa saja setiap hari itu ganti Tuhan. Ketika melihat Tuhannya kurang mustajab doanya, dia bisa ganti Tuhan esoknya. Ya, ganti berhala-berhala yang mereka. Saking banyaknya itu berhala. Maka Nabi SAW mulai terang-terangan mengingatkan orang-orang Quraisy, memusuhi kesyirikan-kesyirikan yang ada di tengah-tengah Quraisy. Dampaknya adalah semakin bergejolak api kemarahan orang-orang Quraisy.
khususnya para pembesar-pembesarannya. Keangkuhan mereka diperlihatkan, pengingkaran mereka juga terang-terangan diperlihatkan. Bahkan intimidasi pun mereka lakukan kepada pengikut-pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala cara mereka mulai resah dengan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka coba beberapa cara untuk menghalang, membendung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intimidasi sepertinya tidak mempan untuk Muhammad. Kali-kali nih kalau kita berikan tawaran menggiurkan, Muhammad akan meninggalkan dakwanya. Dia akan berhenti menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan kita, berhala-berhala yang kita sembah. Ibnu Ishaq dalam sirahnya menuturkan bahwa pemuka-pemuka Quraisy itu mengirim pembesar-pembesar mereka untuk menemui Abu Talib. Intimidasi sudah, cara kasar sudah, tapi tidak membuat ciut sang Nabi, sang Rasul, pembawa berita gembira dan peringatan di tengah umat manusia. Maka mereka berharap kali-kali ini kalau kita berikan iming-iming dunia yang menggiurkan, Muhammad akan berhenti dari dakwanya dan berhenti menyerang Tuhan-Tuhan kita. Ibnu Ishaq menuturkan dalam sirahnya bahwa pembesar-pembesar Quraisy itu mulai mendatangi Abu Talib. Kalau tidak bisa langsung kepada Muhammad, cari orang yang kira-kira didengar oleh Muhammad. Dan mereka tahu bahwa salah satu orang yang paling didengar oleh baginda Nabi SAW adalah pamannya, yang sudah seperti bapaknya, yaitu Abu Talib, yang mengasuhnya dari umur 8 tahun sampai beliau menikah. Mereka datangi Abu Talib, pembesar-pembesar Quraisy tersebut mendatangi Abu Talib, lalu kemudian mengatakan kepada Abu Talib, "Ya Abu Talib, sesungguhnya anak saudaramu telah mencaci maki sesembahan kami. Ya subbu alihatana. Engkau boleh mencegahnya, mencela agama kami, membodohkan harapan-harapan kami, menyesatkan nenek moyang kami. Ya. Engkau boleh mencegahnya agar tidak mengganggu kami. Wahai Abu Talib, ini yang dilakukan keponakanmu, menjelek-jelekkan Tuhan kami, menyesatkan kami, membodohkan harapan-harapan kami atau ramalan-ramalan kami, menyesatkan nenek moyang kami, nenek moyangmu juga, wahai Abu Talib. Wahai Abu Talib, pilihanmu, engkau suruh keponakanmu itu berhenti, engkau cegah keponakanmu untuk mengganggu kami, atau pilihan kedua, biarkan keponakanmu, biarkan antara kami dan keponakanmu. Ya, toh engkau juga seperti kami. Kalau engkau tidak bisa mencegahnya, ya, biarkan urusan ini menjadi urusan kami dengan anak keponakanmu. Allahu Akbar. Dari awal Abu Talib sudah berjanji kepada Nabi SAW akan menjaga, melindungi dakwah Nabi SAW, walau dia juga sudah menegaskan bahwa dia tidak mungkin meninggalkan agama nenek moyangnya. Abu Talib memanggil Nabi Muhammad SAW, menyampaikan apa yang disampaikan oleh pembesar-pembesar Quraisy. Bahkan di beberapa buku sirah, tawaran Masya Allah. Sebelum saya lanjut, Mbak Ari, seluruh teman-teman dirahmati oleh Allah, saya sebenarnya sudah janji teman-teman di TikTok nanti akan dijawab setelah selesai kajian, tapi khusus untuk pertanyaan saudari kita Mbak Melati, ini harus disegerakan jawabannya. Ustadz, apa yang harus saya lakukan jika ada orang yang menghujat saya karena saya belum dikasih keturunan? Terus bersabar. Itu yang pertama buat saudariku Mbak Melati. Terus berbaik sangka kepada Allah. Allah tidak akan pernah menzolimi Mbak Melati. Allah sayang kepada Mbak. Ya. Yang ketiga, diberi keturunan itu bukan berarti disayang. Tidak diberi keturunan bukan berarti tidak disayang. Diberi keturunan itu ujian, tidak diberi keturunan juga ujian. Sama-sama ujian.
Orang yang mendidik anak yang Allah karuniakan, itu bisa menjadi pintu surga bagi dia. Dan orang yang bersabar, ridho dengan ketetapan Allah ketika tidak punya keturunan, itu juga pintu surga bagi dia. Terakhir buat Mbak Melati, bersabar. Ini hanya ujian di dunia. Karena di akhirat tidak ada orang yang tidak punya keturunan. Bukankah Allah yang mengatakan, lahum fiha ma yasha'un. Surga, apapun yang engkau inginkan akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Keturunan yang engkau impikan, bahkan engkau menangis di sujudmu memintanya, ternyata di dunia Allah tidak karuniakan, Allah akan berikan nanti di akhirat. Bahkan Nabi mengatakan di surga itu orang yang menginginkan keturunan, saat itu mereka datangi pasangannya, saat itu hamil, saat itu kemudian melahirkan tanpa sakit, saat itu anaknya tumbuh seperti apa yang diinginkan. Saya mengajak semuanya, kita doakan beliau, saudari kita, Allah segerakan keturunannya, dan insya Allah berbaik sangka kepada Allah. Semoga Allah segerakan. Nah, kita lanjut jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Di beberapa sumber disebutkan Quraisy itu menyampaikan tawarannya kepada Abu Talib. Ya Abu Talib, sampaikan kepada keponakan Muhammad, in arada malan, kalau dia mau harta, jama'na lahu malan, kami akan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk Muhammad. Kalau in arada mulkan, kalau dia mau kekuasaan, malakna, kami beri dia kekuasaan. Tapi stop, gak usah bahas-bahas agama, ya, gak usah bahas-bahas Tuhan-Tuhan kami. Kalau dia ingin wanita cantik, menikah dengan perempuan tercantik, zawwajnah, kami nikahkan dia dengan wanita tercantik. Ya Allah, ya Rahman. Ya, maka benar kata ulama, tak cukup hanya dengan mengkaji Quran dan Sunnah saja. Kita butuh belajar sirah baginda Nabi SAW. Kita butuh mempelajari sejarah Nabi. Quran yang hidup, Quran yang berjalan, yang hadis-hadis itu bersumber dari lisannya, yang merupakan wahyu dari Tuhannya. Kalau tidak, nanti muncul orang yang kelihatannya bagus agamanya, bagus pemahaman agamanya, tapi suka memecah belah, susah tersenyum, bakhil, ya, sedikit ngeblok kontak, ya, blokir kontak, sedikit keluar dari grup keluarga, grup pertemanannya, ngeblok teman-temannya, lalu merasa bahwa yang baik. Itu pentingnya belajar sirah, sehingga Quran yang kita pelajari ada gambarannya seperti apa Quran itu diamalkan dalam sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari awal Allah sudah ingatkan Nabi. Ingat surah Al-Muddathir, surah yang kedua turun. Perintah Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai bangkit untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Allah sudah bekali 6 hal kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kan Tuhanmu wahai Muhammad, bersihkan hatimu, pakaianmu, jauhi dosa-dosa maksiat. Kenapa? Ujian dai, ulama, ustadz itu berat. Musuh-musuh agama Allah pasti akan melakukan segala cara untuk membungkam dakwah kebenaran itu. Mohon doakan kami senantiasa dijaga oleh Allah dan kita saling mendoakan. Ya. Para pembenci agama Allah akan melakukan segala cara. Bagaimana supaya ustadz ini berhenti menyeru kebenaran? Ditransferkan miliaran, yang penting sudah jangan bahas ini, toh kamu cari uang, ya, dia akan ditransferkan supaya berhenti menyerukan kebenaran. Transferan miliaran tidak mempan, dikasih jabatan kekuasaan komisaris. Yang ini dua ini tidak mempan, jabatan tidak mempan, komisaris tidak tergiur, dikasih harta juga tidak tergiur, dia akan dijebak dengan perempuan. Makanya dari awal Allah ingatkan baginda Nabi, qum ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang pamannya menyampaikan agar beliau
berhenti dari dakwanya, berhenti menjelek-jelekkan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy, berhenti menyalahkan nenek moyang yang sudah mengajarkan mereka tradisi-tradisi mereka selama ini. Dan disampaikan apa tawaran Quraisy. Kalau ingin jabatan, dikasih jabatan terbaik. Kalau ingin harta, dikumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kalau ingin perempuan, dinikahkan dengan perempuan tercantik. Allahu Akbar. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Bagaimana Nabi ketika mendengarkan itu berkata, Ya am, wahai pamandah, lau wada'a asy-syamsa fi yamini, seandainya orang-orang Quraisy meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara an yasari, dan mereka meletakkan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr, agar aku meninggalkan perkara ini, demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkannya. Allahu Akbar. Keteguhan yang diajarkan Nabi SAW kepada setiap umatnya, kepada setiap mereka yang menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Tak terasa kita sudah sampai 1 jam 18 menit kajian sirah nabawiyah ini. Dan untuk hari ini kita sedikit agak percepat. Kami ada safar ke Makassar sore hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah. Baru tiba dari Mekah kemarin hari Selasa, dan hari ini masih di Jakarta. Sore nanti insya Allah ada safar ke Makassar, sehingga kita cukupkan sampai di sini. Poin berikutnya atau pembahasan berikutnya, kita akan mendengarkan bagaimana rapat Quraisy, parlemen Quraisy, ketika mendapati bahwa apa yang mereka tawarkan tidak menggiurkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komisaris, jabatan tidak menggiurkan Nabi, perempuan juga tidak menggiurkan Nabi, lalu kemudian harta juga tidak menggiurkan Nabi. Apa cara yang perlu kita lakukan? Terlebih saat itu menjelang musim haji. Musim haji, orang-orang dari luar Quraisy akan datang. Itu berarti semakin banyak orang yang akan mendengarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya kalau sampai dakwah Muhammad didengar oleh orang-orang luar. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang perlu kita, langkah-langkah apa saja untuk menjaga dakwah Nabi, akan kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami serahkan kepada Mbak Ari. Tafadhali, silakan Mbak Ari. Insyaallah untuk pertanyaan-pertanyaan yang di TikTok akan kita bahas setelah majelis dengan majelis Ta'lim Rabbani ini kita tutup. Silakan Mbak Ari. Baik, terima kasih Ustaz. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan masih ada waktu untuk tanya jawab Ustaz? Masih 1-2 pertanyaan Mbak Ari. Baik, kalau gitu untuk Bapak dan Ibu yang sudah menyimak kajian dari awal sampai akhir, silakan yang ingin bertanya. Ada 2 pertanyaan yang kita akan siapkan untuk dijawab. Baik, ada 1 pertanyaan, boleh izin saya bacakan ya Ustaz? Silakan Mbak Ari. Ya, pertanyaan dari Ibu Rani. Ustaz, di zaman sekarang ini berhala mungkin tidak lagi dalam bentuk patung-patung sesembahan. Bagaimana kita menjaga diri dari mengagungkan harta, jabatan, dan anak keturunan sehingga tidak pernah muncul ketakutan jika diberi ujian dari sisi tersebut? Masya Allah. Terima kasih banyak sebelumnya atas pertanyaannya, dan semoga ini menjadi ilmu bermanfaat bagi beliau, amal jariah bagi yang sudah bertanya, dan menjadi ilmu bermanfaat bagi siapapun yang menjawabnya. Ya, hari ini mungkin berhala-berhala tak lagi banyak dalam bentuk patung-patung Ustadz. Betul, walau sampai hari ini juga masih banyak tuh yang menjadikan batu-batu, pohon-pohon menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka tidak sujud, tetapi mereka menggantungkan harapan-harapan mereka kepada berhala-berhala tersebut. Berapa banyak kita temukan, termasuk di daerah, ya, itu yang membuat kami akhirnya mengambil keputusan yang berat dalam hidup kami, meninggalkan ibu kota, balik ke Makassar, masuk ke Bone, ke pedalaman-pedalaman, ke kampung-kampung. Jakarta, Masya Allah, majelis taklim sudah banyak. Salah satu kesedihan kami adalah harus meninggalkan majelis taklim offline kami di masjid-masjid di Jakarta ini yang sudah tahunan kami isi. Bahkan di beberapa masjid atau di salah satu masjid ada yang bahkan kita selesai membahas satu kitab. Ya, selama kurang lebih 6 tahun kita bahas kitab Syama'il sampai selesai.
Namun akhirnya kajian tidak dilanjutkan kembali, mengingat kami harus balik ke kampung. Kenapa? Kondisi di daerah terkadang jauh lebih berat daripada di kota. Di saudara kita ini masih banyak di daerah-daerah orang yang kemudian bernazar kalau kemudian anaknya jadi polisi, anaknya lolos jadi P3K, dia akan sembelih ayam lalu kemudian dilarung di bendungan, atau kemudian datang makan-makan di batu besar dan sejenisnya. Dan ini termasuk berhala-berhala seperti yang dilakukan orang-orang Quraisy dulu, dan ini pentingnya kita mengingatkan saudara kita. Walau memang ada berhala yang jauh lebih menakutkan, karena dia tidak menakutkan. Kalau patung itu kan kadang bikin serem juga, tapi ini tidak. Ini menggiurkan. Apa itu? Harta. Dan itu sudah disebutkan Nabi dalam hadis. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dananir. Celakalah hamba-hamba penyembah uang, penyembah rupiah, penyembah dolar, yang gara-gara karena rupiah dia menyerang agamanya sendiri, gara-gara rupiah dia tinggalkan sholatnya, gara-gara rupiah dia berani untuk telanjang di depan umum. Berapa banyak hari ini jamaah rahmatullah demi mendapatkan saweran di TikTok, demi supaya mendapatkan cuan, ya, urat malunya sudah terputus, bergoyang-goyang di depan kamera, ya, mempertontonkan auratnya. Yang penting cuan, yang penting masuk, ada yang masuk, ada dolar yang didapatkan. La haula wala quwata illa billah. Ini yang diingatkan Nabi SAW. Ya, bersegeralah kalian memperbanyak amal soleh sebelum datang masa penuh fitnah. Ada orang pagi hari masih beriman, malam sudah kufur. Malam masih beriman, pagi sudah kafir. Dan ini yang bahaya, karena tidak terasa, tidak nampak dia menyembah, tidak nampak dia menyembah harta tersebut, dia menyembah rupiah, dia menyembah dolar, dia menyembah real, dia menyembah dinar. Tapi ada orang seperti itu, kata Nabi SAW, Ta'isa, celaka mereka yang diperbudak oleh harta, yang diperbudak oleh uang, ya, yang mengatur mereka adalah uang dan harta tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya kita dan keturunan-keturunan kita saling mengingatkan, wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ini pentingnya hadir di majelis ilmu. Yang kedua, minta kepada Allah, Allahumma la taj'al di dunia akbar hamina, ya Allah, jangan pernah jadikan dunia ini perlu dilakukan, sering-sering membaca kisah-kisah umat-umat terdahulu yang dibina. 3 poin ini, 3 nasihat ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Mbak Ari. Ada lagi satu lagi pertanyaan? Baik, silakan yang ingin bertanya, masih bisa satu pertanyaan lagi. Ya. Kalau belum ada, mungkin saya bertanya ya Ustaz. Ya. Jadi 2 paman Nabi itu kan, Nabi kan pamannya ada 4 ya Ustaz? Ya. Yang 2 yang didapati Nabi ketika yang masih hidup ketika Nabi diutus menjadi Nabi 4. Akan tetapi semua paman Nabi itu ada 10. Yang didapati Nabi hanya 4. Yang 2 berhasil masuk Islam ya, betul. Islam. 2 masuk Islam. Yang 2 sampai akhir hayatnya tidak gitu ya Ustaz ya. Tapi 2 ini, 1 pendukung Nabi, 1 penentang Nabi. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan ini sebenarnya mungkin udah pernah dijelaskan Ustaz ya, tapi saya masih ingin menanyakan lagi. Apa itu? Abu Thalib itu kan sedemikian besar sekali pengaruh positifnya untuk Nabi dalam hal mendukung dakwahnya, melindungi Nabi gitu ya. Ya. Tapi semua kan atas izin Allah ya Ustaz. Jadi sampai akhir hayatnya, sampai menjelang ajalnya pun dibisikkan kata-kata la ilaha illallah oleh Rasul. Sedemikian keras usaha Rasul untuk dia mengucapkan la ilaha illallah kan tidak berhasil nih. Ya. Apa hikmah dari kejadian itu ya untuk kita ya Ustaz? Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Ari, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Nabi sedemikian besar usahanya mendakwakan Islam itu kepada pamannya ketika masih hidup, ketika masih sehat, bahkan menjelang sakaratul maut pun Nabi hanya mengatakan kepada pamannya Abu Thalib, wahai paman, cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu saja, nggak ada yang lain. La ilaha illallah. Kalau aku akan membelamu dengannya di hadapan Allah. Tapi pada akhirnya Abu Thalib wafat tanpa mengucapkan kalimat tersebut. Apa hikmahnya? Salah satu hikmahnya adalah
hidayah itu milik Allah. Itu yang pertama. Hidayah milik Allah, maka mintalah hidayah itu kepada Allah. Jangan gantungkan hidayah kepada guru kita, hidayah kepada manusia. Hidayah hanya datang dari Allah. Bahkan Nabi sekalipun tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang dipilihnya. Yang kedua, hikmahnya adalah agar kita yang Allah beri hidayah ini bersyukur. Kita bukan orang Arab, apalagi satu klan Nabi, apalagi ada keturunan Quraisynya. Kita juga bukan sepupu Nabi, kita juga bukan keturunan Nabi, tapi Allah pilih hidayah ini untukmu. Jaga, pegang hidayah ini, jangan sampai terlepas. Semoga Allah kuatkan, Allah sabarkan kita semuanya. Itu saja Mbak Ani, dan kita cukupkan sampai di sini. Mengingat kami ada safar hari ini, insya Allah jam 3 sudah harus jalan ke bandara. Barakallahu fikum. Sampai bertemu insya Allah Rabu depan. Insya Allah pekan depan kita pembahasannya tadabbur Quran. Masih melanjutkan surah Al-Jin, pertemuan terakhir. Ya, dan ini berkaitan juga dengan sirah nabawiyah. Bagaimana jin ketika didakwahi oleh Nabi, bagaimana jin ketika mendengarkan Quran. Bagi teman-teman, insya Allah semoga pekan depan juga masih bisa live TikTok. Hari Rabu ba'da sholat zuhur, setiap ba'da sholat zuhur, jika memang tidak ada kendala, bersama Majelis Taklim Rabbani. Pekan ini sirah nabawiyah, pekan berikutnya tadabbur Quran sesuai dengan urut turunnya kepada Nabi, kemudian diseling lagi dengan tadabbur, kemudian sirah nabawiyah, kemudian tadabbur lagi. Sampai bertemu insyaallah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Sudah tadi ditutup. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Umar Maka. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan perjalanannya lancar di Rabu mendatang. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang sudah menyimak kajian ini dari awal sampai akhir. Semoga mendapatkan banyak manfaat, ibroh dari kajian Sirah Nabawiyah ini. Dan semoga kita dipanjangkan umurnya, diberikan nikmat sehat walafiat. Kita bertemu lagi insya Allah Rabu mendatang dengan kajian tadabbur, melanjutkan surat Al-Jin bagian terakhir. Dan semoga menjadi berkah untuk kita semua. Mohon maaf lahir batin untuk segala kekurangan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.